Smart People, kita bertemu lagi dalam acara Lessons and Learn. Semoga Smart People sehat, sukses, bahagia selalu ya. Hari ini saya akan membahas mengenai melakukan evaluasi kinerja SDM. Yuk kita simak pembahasannya, semoga berguna. Hola Smart People, kita berjumpa kembali dalam acara Lessons and Learn. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. Hari ini kita akan membahas materi mengenai melakukan evaluasi kinerja SDM. Mari kita simak bersama-sama, semoga bermanfaat. Evaluasi kinerja SDM adalah proses sistematis untuk menilai pencapaian kerja individu, baik dari segi hasil kerja atau output maupun perilaku kerja atau proses dan sikap selama periode tertentu. Pertama, mari kita bahas ruang lingkup kerjanya. Yang pertama, melakukan pengukuran kinerja berdasarkan sistem yang telah disusun, menggunakan KPI, kompetensi, SKI, atau model lainnya yang telah ditetapkan. Lalu kedua, kendala di lapangan. Evaluasi kinerja tidak selalu berjalan mulus. Berikut beberapa tantangan yang sering muncul, yaitu yang pertama, penilaian tidak konsisten dan subjektif. Tanpa pedoman yang kuat, evaluasi bisa dipengaruhi hubungan personal atau penilaian yang tidak standar. Yang kedua, kurangnya dokumentasi dan bukti kinerja. Evaluasi sering hanya mengandalkan ingatan atau persepsi, bukan data konkret. Yang ketiga, feedback yang kurang konstruktif atau tidak nyaman. Atasan tidak tahu cara menyampaikan umpan balik secara profesional dan positif. Yang keempat, tidak ada tindak lanjut setelah evaluasi. Hasil penilaian hanya jadi arsip tanpa rencana pengembangan atau perbaikan. Yang kelima, karyawan tidak terlibat atau tidak percaya sistem. Mereka merasa sistem tidak adil, tidak transparan, atau tidak berdampak langsung. Selanjutnya ketiga, rekomendasi untuk HRD agar proses evaluasi kinerja benar-benar memberi dampak positif. HRD sebaiknya, yang pertama, berikan pelatihan kepada penilai atau atasan langsung, terutama dalam teknik memberikan feedback, objektivitas penilaian, dan penggunaan instrumen evaluasi. Yang kedua, gunakan bukti kinerja atau performance evidence. Gunakan laporan kerja, hasil proyek, data KPI, feedback pelanggan sebagai data pendukung penilaian. Yang ketiga, terapkan evaluasi dua arah atau dialogis. Libatkan karyawan dalam diskusi hasil penilaian, dengarkan pandangan mereka, dan rumuskan rencana perbaikan bersama. Yang keempat, dokumentasikan evaluasi secara sistematis. Gunakan sistem digital agar jejak evaluasi terdokumentasi dan bisa ditelusuri untuk keperluan SDM lanjutan. Yang kelima, tindak lanjuti dengan action plan yang jelas. 1. Jika kinerja rendah, maka buat program pembinaan atau pelatihan. 2. Jika kinerja tinggi, maka beri pengakuan, insentif, atau kesempatan naik jabatan. Yang keenam, review sistem secara berkala. Jika banyak penilaian tidak sesuai realita kerja, evaluasi sistem penilaian dan sesuaikan kembali indikatornya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Evaluasi kinerja SDM adalah alat manajemen strategis, bukan sekadar formalitas tahunan. Jika dilakukan dengan baik, maka evaluasi akan 1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
2. Membantu pengambilan keputusan berbasis data. 3. Mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan. 4. Meningkatkan motivasi dan kejelasan arah kerja karyawan. Namun, untuk mencapai itu, proses evaluasi harus dilakukan secara terbuka, objektif, berbasis bukti, dan disertai tindak lanjut nyata. Demikian materi pembahasan hari ini mengenai melakukan evaluasi kinerja SDM. Semoga bermanfaat, sehat, sukses, dan bahagia selalu. Hola, demikian ya pembahasannya. Jika smart people merasa video ini berguna, mohon berikan tanda like, subscribe, dan share-nya ke teman-teman. Sampai bertemu di lessons berikutnya. Bye.